Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand, mengungkapkan bahwa striker Napoli, Victor Osimhen, tampaknya sedang menunggu tawaran resmi dari Old Trafford. Kabar ini mencuat setelah Manchester United gagal merekrut Victor Gyökeres, ia memutuskan bergabung dengan klub lain yang tampil di Liga Champions musim depan. Ferdinand menilai, situasi ini bisa menjadi peluang emas bagi United untuk mengalihkan fokus mereka kepada Osimhen, yang dinilainya sebagai sosok penyerang yang sangat potensial. Ferdinand juga menambahkan bahwa ia sudah sejak lama mendukung penuh langkah Manchester United untuk merekrut Osimhen. Menurutnya, penyerang berusia 26 tahun asal Nigeria itu memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan oleh setan merah di lini depan. Dengan kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan insting mencetak gol yang tajam, Osimhen diyakini bisa memberikan dimensi baru dalam permainan United. Masa depan Marcus Rashford di Manchester United semakin tidak menentu. Sejumlah klub pun disebut-sebut tertarik untuk memboyongnya. Salah satunya adalah Barcelona. Klub asal Katalan itu telah menunjukkan minat pada Rashford sejak Januari lalu. Namun, kendala finansial yang dialami Barcelona membuat Rashford akhirnya dipinjamkan ke Aston Villa. Kini, di bursa transfer musim panas, spekulasi mengenai kelanjutan karir Rashford kembali mencuat. Meski kontraknya di United masih berlaku hingga 2028, besarnya gaji Rashford menjadi tantangan tersendiri bagi Barcelona untuk merekrutnya. Menurut laporan dari Marca, Rashford disebut bersedia menurunkan tuntutan gajinya agar sesuai dengan kemampuan finansial Barcelona. Selain itu, Aston Villa juga dikabarkan ingin memperpanjang masa peminjaman Rashford dan tengah memantau perkembangan situasinya di Old Trafford. Menurut laporan dari Caught Offside, Arsenal tengah mengincar Jamie Gittens sebagai salah satu target utama untuk memperkuat sektor kiri lini serang mereka menjelang musim kompetisi yang akan datang. The Gunners dikabarkan sudah mengambil langkah serius dalam upaya merekrut pemain muda berbakat milik Borussia Dortmund tersebut dan bertekad untuk mengalahkan Chelsea yang juga menunjukkan ketertarikan terhadap sang winger. Jamie Gittens sendiri telah mencuri perhatian sejak kepindahannya dari Manchester City ke Dortmund pada tahun 2020. Selama beberapa musim terakhir, pemain berusia 20 tahun ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mulai mendapatkan kepercayaan di tim utama. Meski karirnya di Jerman sedang menanjak, Gittens dilaporkan ingin kembali ke Inggris untuk melanjutkan karirnya di Premier League. Menurut laporan yang sama, Dortmund dikabarkan bersedia melepas Gittens di bursa transfer musim panas ini. Namun mereka hanya akan melepasnya jika ada klub yang siap menebusnya dengan nilai transfer sebesar 60 juta euro. Inter Milan sedang mencari penyerang baru setelah kepergian Jaquin Correa dan Marko Arnautovic. Salah satu nama yang menjadi incaran utama finalis Liga Champions itu adalah Rasmus Højlund. Di sisi lain, Manchester United bersedia melepas penyerang asal Denmark tersebut karena mereka membutuhkan dana untuk membangun ulang skuad di bursa transfer musim panas ini. Namun, Højlund sendiri baru-baru ini menegaskan bahwa ia tidak berniat pindah klub pada musim panas ini. Alih-alih membuang waktu untuk membujuk Manchester United agar menurunkan harga Højlund, Inter memilih bergerak cepat mencari alternatif. Langkah ini menjadi kerugian bagi setan merah yang sebenarnya bisa mendapatkan dana segar dari penjualan pemain berusia 22 tahun itu. Berdasarkan laporan Sky Italia, Inter hampir mencapai kesepakatan senilai 25 juta euro untuk mendatangkan bintang muda Parma, Aurelio Boni, yang musim lalu bermain di bawah arahan pelatih anyar Inter, Christian Chivu. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, memberikan petunjuk bahwa Jack Grealish kemungkinan akan mempertimbangkan untuk meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas mendatang demi mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Seperti yang sudah diketahui, saat ini Grealish tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa oleh The Citizens ke Amerika Serikat untuk mengikuti ajang Piala Dunia antar klub FIFA, sebuah indikasi bahwa perannya di tim utama semakin berkurang. Dalam pernyataan terbarunya, Guardiola secara terbuka membahas masa depan gelandang asal Inggris tersebut. Ia menegaskan bahwa Grealish memang perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain agar bisa terus berkembang dan menjaga performanya. Guardiola pun tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu bisa terjadi, baik di Manchester City maupun bersama klub lain jika situasinya tidak berubah. Ryan Gravenberch tampil sebagai salah satu sosok penting di lini tengah Liverpool musim ini. Performa impresifnya turut berkontribusi besar dalam keberhasilan The Reds menjuarai Liga Inggris. Meski berhasil mengamankan gelar domestik bergengsi tersebut, Liverpool belum mampu menambah koleksi trofi mereka dengan gelar Liga Champions. Padahal, tim yang kini dibesut oleh Arne Slot itu sempat menunjukkan performa meyakinkan di kompetisi Eropa. Namun, langkah mereka terhenti di babak 16 besar, setelah mengalami kekalahan dramatis lewat adu penalti melawan Paris Saint-Germain. Bagi Gravenberch, meraih gelar Liga Champions masih menjadi target utama yang belum tercapai dalam karirnya. Ia mengungkapkan bahwa memenangkan kompetisi antar klub paling prestisius di Eropa adalah impian besar yang terus memotivasinya. Memenangkan Liga Champions adalah mimpi besar saya. Itu sesuatu yang belum saya capai. Selain itu, saya juga ingin meraih sesuatu yang luar biasa bersama tim nasional. Entah itu di ajang Euro atau bahkan Piala Dunia, ujarnya. Chelsea tampaknya masih belum puas merekrut pemain-pemain kunci dari sesama klub Liga Inggris. Mengutip laporan dari Football London, klub asal London Barat itu kini tengah mempertimbangkan untuk merekrut João Pedro. Laporan itu menyebutkan bahwa The Blues telah menjalin komunikasi dengan Brighton untuk membahas kemungkinan transfer penyerang asal Brasil tersebut. Brighton disebut-sebut telah menyampaikan permintaan harga kepada Chelsea
yakni sekitar 60 juta pound sterling. Angka ini 2 kali lipat lebih tinggi dibanding biaya yang dikeluarkan Brighton saat mendatangkan Pedro dari Watford, yakni sebesar 30 juta pound sterling. Menanggapi bandrol tersebut, Chelsea dikabarkan tidak akan langsung menyetujui harga yang diminta. Klub asuhan Enzo Maresca itu berencana membuka proses negosiasi, mengingat performa Joao Pedro belum benar-benar mengesankan. Mehdi Taremi kembali ke kampung halamannya di Iran, setelah mengikuti final Liga Champions musim ini. Ia diberikan waktu libur singkat oleh Inter Milan, sebelum kembali memperkuat klub di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025, sekaligus bersiap membela timnas Iran dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, situasi berubah drastis akibat meletusnya konflik antara Iran dan Israel. Pemerintah Iran mengambil langkah tegas, dengan menutup seluruh penerbangan sipil demi alasan keamanan, setelah kedua negara terlibat saling serang dengan rudal. Hingga Sabtu 15 Juni 2025, keberadaan Taremi belum bisa dipastikan. Padahal, pemain berusia 32 tahun itu masuk dalam daftar skuad Inter Milan untuk tampil di Piala Dunia Klub 2025. Bahkan menjelang pertandingan pertama melawan Monterrey yang dijadwalkan pada Rabu 18 Juni 2025, Taremi belum juga bergabung dengan tim. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mantan striker Porto itu kemungkinan besar akan absen dari turnamen bergengsi tersebut. Florian Wirtz akan segera bergabung dengan Liverpool dalam sebuah transfer yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling fantastis dalam sejarah klub tersebut. Gelandang kreatif berusia 22 tahun itu direkrut dari Bayer Leverkusen dan akan menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2030. Nilai transfernya pun mencapai angka yang mengesankan, yakni 116 juta pound sterling, termasuk sejumlah bonus performa dan klausul tambahan. Angka tersebut menjadikan Wirtz sebagai salah satu pembelian termahal dalam sejarah Premier League. Namun yang membuat transfer ini semakin menarik adalah fakta bahwa tidak ada agen atau perantara profesional yang terlibat dalam proses kesepakatan ini. Sebaliknya, kedua orang tuanya, Hans dan Karin Wirtz, justru memainkan peran sentral dalam negosiasi yang berlangsung. Menurut laporan dari Bild, Hans dan Karin akan menerima kompensasi sebesar 8,55 juta pound sterling selama masa kontrak putra mereka di Anfield. Nilai tersebut bukan hanya mencerminkan keberhasilan mereka sebagai perwakilan pribadi sang pemain, tetapi juga menjadi pencapaian luar biasa bagi keluarga Wirtz. Lloyd Kelly tengah menikmati fase baru yang menjanjikan dalam perjalanan karir profesionalnya, setelah resmi bergabung dengan raksasa Italia, Juventus. Bek asal Inggris tersebut, kini mulai membiasakan diri dengan atmosfer kompetisi Serie A, yang terkenal taktis dan penuh intensitas, sekaligus menyesuaikan diri dengan budaya sepak bola Italia yang memiliki gaya permainan khas. Meski dalam beberapa pekan terakhir namanya sempat dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Premier League bersama Crystal Palace, Kelly dengan tegas menepi spekulasi tersebut. Ia menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memberikan yang terbaik bagi Juventus dan beradaptasi sepenuhnya dengan tuntutan sang pelatih. "Saya tidak terlalu memikirkan rumor yang beredar. Fokus saya sepenuhnya untuk Juventus," ujarnya dalam sebuah wawancara baru-baru ini. "Kami tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia antar klub. Dan secara pribadi, saya merasa sangat baik berada di Italia maupun di lingkungan Juventus. Ini adalah tempat yang tepat untuk saya berkembang." Trent Alexander-Arnold akhirnya melakoni debutnya bersama Real Madrid setelah resmi pindah dari Liverpool. Bek kanan asal Inggris itu direkrut dengan biaya transfer sebesar 10 juta euro menjelang berakhir kontraknya dan langsung dipercaya turun sebagai starter saat Los Blancos menghadapi Al Hilal di ajang Piala Dunia antar klub. Bertanding di bawah terik matahari Miami, penampilannya terbilang belum konsisten. Beberapa kesalahan yang ia buat kembali menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuannya dalam bertahan. Pasca laga, Trent berbicara kepada wartawan perihal tuntutan yang kini harus ia hadapi sebagai pemain Madrid. "Ini merupakan impian bagi banyak pemain, dan bisa mewujudkannya merupakan pencapaian besar bagi saya," ujar Trent kepada media. Ia juga mengakui ada sedikit rasa kecewa, karena timnya gagal meraih kemenangan. Namun menurutnya, perasaan seperti itulah yang mencerminkan mentalitas sejati seorang pemain Real Madrid, yang selalu haus akan kemenangan di setiap laga yang dijalani. AC Milan belum puas setelah berhasil merekrut Luka Modric. Kini, fokus mereka beralih ke Granit Xhaka sebagai target utama berikutnya untuk memperkuat lini tengah. Xhaka dinilai sebagai pemain kunci yang mampu membawa stabilitas serta pengalaman di lapangan. Milan memang membutuhkan sosok pemimpin yang bisa mengatur permainan dari tengah. Rencananya, Xhaka tak hanya akan dijadikan pemain cadangan, tetapi langsung diplot sebagai inti permainan tim. Kabar menggembirakan datang dalam upaya Milan mendapatkan Xhaka, karena gelandang berusia 31 tahun itu dikabarkan bersedia hijrah ke San Siro. Sepanjang karirnya, Xhaka telah bermain di 3 negara berbeda, dan kini terbuka untuk menjajal tantangan baru di negara keempat menjelang akhir karirnya. "Masih ada liga yang belum saya coba, dan saya tentu sedang mempertimbangkannya," ujar Xhaka. Bursa transfer musim panas 2025 kian memanas, terutama di 2 liga top Eropa, yakni Bundesliga dan Premier League. Salah satu nama yang tengah mencuri perhatian adalah bintang Liverpool, Cody Gakpo. Winger asal Belanda tersebut kembali menjadi sorotan, setelah kabar ketertarikan Bayern Munich terhadap dirinya semakin santer terdengar. Klub raksasa Jerman itu dilaporkan masih menunjukkan minat serius untuk memboyong Gakpo demi memperkuat lini serang mereka, yang dinilai membutuhkan tambahan amunisi berkualitas. Ketertarikan Bayern terhadap Gakpo sejatinya bukan hal yang mengejutkan. Sejak beberapa pekan lalu,
Berbagai media di Jerman sudah ramai mengabarkan bahwa Die Roten telah memasukkan nama Gakpo ke dalam daftar prioritas mereka di bursa transfer musim panas ini. Dengan performanya yang konsisten bersama Liverpool, wajar jika Gakpo menjadi salah satu incaran utama klub-klub elit Eropa. Arsenal tengah berupaya memperkuat lini serang mereka menjelang musim baru dengan mencari striker berkualitas yang mampu memberikan kontribusi signifikan di lini depan. Dua nama yang saat ini masuk dalam radar klub asal London tersebut adalah Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres. Meski keduanya dinilai sebagai opsi yang menjanjikan, The Gunners dikabarkan lebih memprioritaskan perekrutan Benjamin Sesko sebagai target utama dibandingkan Gyökeres. Pemain berusia 21 tahun itu dianggap lebih sesuai dengan filosofi permainan Mikel Arteta, serta memiliki potensi jangka panjang yang besar. Menurut laporan dari Talksport, Arsenal dan pihak RB Leipzig ini telah resmi membuka proses negosiasi untuk membahas kemungkinan transfer Benjamin Sesko ke Emirates Stadium. Langkah ini menunjukkan keseriusan manajemen Arsenal dalam membangun skuad yang lebih kompetitif, terutama untuk menghadapi persaingan di Premier League dan Liga Champions musim depan. Manchester United selangkah lebih dekat untuk mengamankan tanda tangan Bryan Mbeumo. Setelah pesaing utama mereka, Tottenham Hotspur, resmi menarik diri dari perburuan sang pemain. Seperti yang sudah diketahui, sebelumnya Tottenham sempat mencoba menggagalkan langkah MU dengan mengajukan tawaran besar senilai 70 juta pound. Kehadiran pelatih anyar Spurs, Thomas Frank, yang pernah bekerja sama dengan Mbeumo di Brentford, sempat dianggap menjadi faktor yang bisa menguntungkan Tottenham. Namun, Mbeumo rupanya memiliki tekad bulat, ia hanya ingin bergabung dengan Manchester United. Jurnalis sepak bola Eropa, Rudy Galetti, menyatakan bahwa Tottenham telah menghentikan negosiasi. Dengan mundurnya Spurs, peluang MU untuk merekrut Mbeumo semakin terbuka lebar. Pemain serba bisa ini dinilai bisa menjadi jawaban atas lemahnya lini depan setan merah sepanjang musim lalu. Liverpool menjalani musim panas yang aktif di bursa transfer dan telah memperlihatkan kekuatan keuangan mereka. Jeremy Frimpong telah resmi bergabung dari Bayer Leverkusen, sementara Florian Wirtz juga dipastikan akan menyusul setelah ditebus dengan nilai transfer yang memecahkan rekor klub. Liverpool tampaknya masih akan menggelontorkan dana besar, karena mereka tengah bersiap melayangkan tawaran menggiurkan untuk Alexander Isak. Penyerang asal Swedia itu disebut sebagai target utama Liverpool, dengan tim Arne Slot siap menawarkan 100 juta pound ditambah bonus kepada Newcastle. Di sisi lain, Newcastle diperkirakan akan berjuang keras mempertahankan Isak, apalagi setelah ia mencetak 27 gol di semua ajang musim lalu, dan klub menilai sang striker bernilai sekitar 120 juta pound. Nico Williams menjadi salah satu pemain yang paling banyak diminati pada bursa transfer kali ini. Penampilannya yang impresif bersama Athletic Bilbao dan timnas Spanyol menarik perhatian banyak klub besar. Barcelona termasuk yang paling serius mengejarnya. Juara La Liga musim lalu itu bahkan telah mengincar Williams sejak tahun lalu. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Barcelona kini kian dekat untuk mendapatkan sang pemain karena mereka telah mencapai kesepakatan personal dengannya. Disebutkan bahwa sejak minggu lalu Barcelona intens menjalin komunikasi dengan agen Williams. Setelah melalui negosiasi yang cukup panjang, kesepakatan akhirnya tercapai. Williams sepakat menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 6 tahun bersama klub asal Catalonia tersebut, yang akan berlaku hingga tahun 2031. Selama membela Barcelona, ia diperkirakan akan menerima gaji bersih sekitar 8 juta euro per musim. Thomas Partey merupakan salah satu pemain berpengalaman di skuad Arsenal. Ia didatangkan dari Atletico Madrid pada tahun 2020. Selama 5 tahun membela klub asal London tersebut, Partey kerap menjadi sosok penting dalam tim. Di musim lalu pun, ia masih menjadi pilihan utama Mikel Arteta di lini tengah. Namun menurut informasi dari Fabrizio Romano, Arteta kini perlu mulai memikirkan pengganti Partey. Hal ini karena sang gelandang diperkirakan akan segera meninggalkan Arsenal. Laporan menyebutkan bahwa klub mengalami kesulitan untuk mempertahankan Partey di bursa transfer musim panas ini. Kontraknya akan habis pada akhir bulan, dan meski Arsenal ingin memperpanjang kerjasama, proses negosiasi masih menemui hambatan. Seiring berjalannya waktu, peluang perpisahan pun semakin besar. Rumor di Inggris menyatakan bahwa Partey mulai membuka diri terhadap tawaran dari klub lain. Federico Chiesa sejatinya telah menjadi bagian tetap dari timnas Italia dalam beberapa tahun terakhir. Pemain sayap ini kerap menjadi elemen kunci dalam sektor penyerangan Gli Azzurri. Namun, ia sudah absen dari tim nasional selama setahun terakhir, dengan penampilan terakhirnya terjadi di ajang Euro 2024. Gennaro Gattuso menyatakan bahwa dirinya menyukai cara bermain Chiesa, tetapi menegaskan bahwa ia tidak bisa memanggilnya selama Chiesa masih membela Liverpool. Dalam wawancara terbarunya, Gattuso mengungkapkan alasan dibalik ketidakhadiran Chiesa dari skuad Italia. Ia menilai bahwa dalam 1 tahun terakhir, Chiesa jarang mendapatkan kesempatan bermain di Liverpool. Karena itulah, menurutnya wajar jika Stefano Pioli belum memanggil sang winger. Chiesa harus lebih sering tampil jika ingin kembali ke tim ini. Itu sangat penting bagi dirinya, ujar Gattuso. Meski begitu, Gattuso menegaskan bahwa pintu timnas Italia tetap terbuka untuk Chiesa jika performanya membaik. Inter Miami meraih kemenangan krusial dengan skor 2-1 saat menghadapi Porto. Tim asal Major League Soccer itu berhasil membalikan keadaan di babak kedua setelah sempat tertinggal lebih dulu.
Porto mencetak gol pembuka melalui penalti Samuel Morodion pada menit ke-8. Meski begitu, Inter Miami tampil lebih solid di paruh kedua pertandingan. Lionel Messi kembali memperlihatkan kehebatannya, dengan mencetak gol lewat tendangan bebas pada menit ke-54, yang akhirnya menjadi penentu kemenangan. Kemenangan ini, menjadi yang pertama bagi Inter Miami di ajang tersebut, dan memperbesar peluang mereka untuk melaju ke fase selanjutnya. Di sisi lain, Porto kini wajib meraih kemenangan di laga pamungkas, jika ingin tetap bertahan di kompetisi ini.